Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Nah, kali ini kami diberikan tugas oleh dosen kami, Bu Agnes Rati, untuk mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Kelompok kami diberikan tugas untuk mereview tentang penawaran tenaga kerja. Oke, pembahasan pertama akan dibahas oleh teman saya Widi Trimias, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Selamat menyaksikan video kami dan check it out. Tenaga kerja itu sendiri adalah setiap orang mampu melakukan pekerjaannya guna menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan sendiri atau masyarakat. Eh, Tenaga kerja sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ialah tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang tinggi, minimal SMA sederajat. Terus yang kedua yaitu tenaga kerja terampil. Ini merupakan tenaga kerja yang memiliki skill atau keterampilan tersendiri. Yang ketiga yaitu tenaga kerja yang tidak terampil. Ini bisa dibilang tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan atau kespesialan yang khusus, tapi ini bisa digali atau dicari. Selanjutnya ialah angkatan tenaga kerja merupakan penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tapi sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penawaran tenaga kerja sendiri adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam ketenaga kerjaan ini biasanya memiliki beberapa masalah. Di antaranya yang pertama adalah jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Ini sering terjadi di Indonesia. Contohnya banyak anak muda yang melamar pekerjaan tetapi sedikit yang membuka kesempatan kerja itu sendiri. Seharusnya anak-anak muda ini lebih produktif untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas, khususnya anak-anak muda. Kemudian yang kedua adalah persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Ini biasanya terjadi di daerah perkotaan yang memiliki tenaga kerja yang kurang, atau juga bisa di pedesaan yang sedikit sekali memiliki tenaga kerja yang terampil atau berpendidikan yang tinggi. Masalah tersebut sering terjadi ketika jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Ini disebabkan oleh pengangguran. Pengangguran sendiri adalah sebuah kondisi ketika seseorang tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan masyarakat. Pengangguran ini di tahun ini meningkat secara drastis karena banyak perusahaan-perusahaan yang tutup akibat pandemi ini. Sebagian besar adalah tenaga-tenaga kerja yang bisa dibilang kurang berpendidikan. Pengangguran ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah penurunan permintaan tenaga kerja. Ini sangat ini sering terjadi di Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan ini minim untuk melakukan permintaan tenaga kerja. Ini dikarenakan skill atau kemampuan tenaga kerja itu sendiri tidak mumpuni untuk bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kemajuan teknologi. Kita sudah mengetahui bahwa di era sekarang ini teknologi sangat berkembang pesat. Contohnya adalah robot.
ini dikhawatirkan bisa menggantikan manusia di masa yang akan datang, sehingga manusia itu sendiri pun dia digantikan oleh robot, dan kemungkinan banyak pengangguran kalau manusianya itu sendiri tidak produktif atau berpikir inovatif. Kemudian yaitu yang ketiga, kelemahan pasar tenaga kerja. Kelemahan pasar tenaga kerja ini adalah kurangnya pendidikan oleh tenaga kerja itu sendiri dan minimnya peluang kerja untuk anak-anak muda. Seharusnya anak muda itu harus lebih produktif dan menciptakan tenaga kerja. Itu yang harus ditanamkan. Teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Widi tentang penawaran tenaga kerja. Seperti yang kita ketahui, penawaran tenaga kerja ada memiliki kurva penawaran. Apa itu kurva penawaran? Kurva penawaran tenaga kerja itu mencerminkan bagaimana keputusan para pekerja mengenai trade-off antara tenaga kerja dan waktu luang merespon perubahan biaya kesempatannya. Nah, kurva penawaran tenaga kerja ini yang kemiringannya positif itu menandakan bahwa masyarakat merespon peningkatan upah dengan cara menikmati waktu luang lebih sedikit dari jam kerja yang lebih banyak, dan sebaliknya juga. Lalu apa sih yang menyebabkan kurva penawaran tenaga kerja itu bergeser? Yang pertama yaitu perubahan selera. Perubahan selera seperti kayak begini. Di zaman dulu masalah kayak edit-edit video gitu tuh kan masih kurang. Nah, ketika di zaman sekarang kebutuhan akan konten kreator itu meningkat, banyak orang yang uh, ingin memiliki keahlian untuk bisa menjadi konten kreator. Akibatnya sekarang banyak orang yang udah mulai ahli dalam hal konten kreator, sehingga penawaran tenaga kerja dalam sektor konten kreator itu meningkat. Lalu ada juga perubahan kesempatan alternatif. Itu kayak begini. Misal di suatu periode terjadi kenaikan harga cabai. Petani yang sebelumnya itu membudidayakan tomat, karena tomatnya harganya itu rendah, dia beralih untuk beralih untuk budidaya cabai karena harganya itu tinggi, sehingga penawaran tenaga kerja untuk memproduksi cabai itu menjadi meningkat. Lalu ada juga imigrasi. Imigrasi yaitu perpindahan pekerja dari satu wilayah ke wilayah lain. Ketika terjadi perpindahan atau ketika terjadi perpindahan untuk mencari kerjaan, penawaran tenaga kerja dalam suatu wilayah itu meningkat. Dan ini kalau tidak diimbangi dengan kesempatan kerja itu bisa terjadi pengangguran. Sekian dari pembahasan kita, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.